Ya, 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Rizky Indonesia. Saya di sini jasa sekaligus kepala subseksi bidang intelijen. Jadi kami di sini ingin bertanya kepada Bu Rizky mengenai apa saja tugas dan wewenang seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan dan bagaimana Kejaksaan Negeri Belawan ini menangani kasus. Kita ambil contoh kasusnya itu kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya, Bu. Satu-satu dulu ya. Iya, Bu. Pertanyaan pertamanya berarti Apa tugas dan dan kewenangan wewenang? jaksa? Sebelum kita bahas itu, adik-adik tahu nggak jaksa itu apa? Kalau polisi tahu nggak pekerjaannya apa polisi? Polisi mengamankan ketertiban mahasiswa. Nah, kalau hakim, mengadili. ya. Jadi kalau jaksa itu tugasnya di bidang tindak pidana umum berkaitan erat dengan polisi dan hakim, di mana jaksa itu sebagai pengendali perkara. Jadi kalau ada tindak pidana umum seperti misalnya pencurian dan lain-lain, itu polisi yang nangkap orangnya, polisi buat berkasnya. Nah, jaksa itu tugasnya mulai dari meneliti berkas, apakah berkas tersebut layak atau tidak kita sidangkan, sampai kita menyidangkan di pengadilan. Kemudian nanti kalau sudah putus, ada putusannya dari hakim, jaksa juga yang mengeksekusi. Misalnya putusannya si pencuri putusnya pidana penjara selama 1 tahun. Nah, nanti kami yang mengantarkan si terdakwanya atau terpidananya ke rutan. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga di bidang lain, jaksa juga banyak kewenangannya yang lain, seperti di bidang intelijen. Kami biasanya melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Jadi ada juga program kami ke sekolah-sekolah, ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Kalian pernah nggak datengin jaksa? Belum ya? Belum, baru ini, Bu. Iya. Kami datang. Biasanya itu kami yang datang ke sekolah. Jadi kami di situ seperti ngasih materi buat penyuluhan, ya upaya pencegahan lah, supaya kalian tahu apa itu tindak pidana dan supaya nggak dilakukan sama anak-anak mulai dari dini gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, Bagaimana Kejaksaan Negeri Belawan itu menangani kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya? kalau khusus tindak pidana korupsi itu kan namanya tindak pidana khusus kalau di sini. Jadi penyidik tindak pidana korupsi itu ada 3 instansi, ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi ada 3 instansi yang bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Di luar tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan, kami itu nggak bisa. Jadi sifatnya kami hanya menerima berkas dari polisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Polisi kan yang menyelidiki, yang nangkap orang, yang buat berkas, kami tinggal meneliti udah benar nggak berkas mereka. Tetapi kalau di tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, itu kami mulai dari awal, dari mulai misalnya ada laporan pengaduan di instansi A, ada tindak pidana korupsi, itu dari awal kami sudah punya hak dan wewenang untuk menyelidikinya sampai nanti mulai menyelidiki, menyidiki, menuntut, sampai nanti mengeksekusi. Jadi tugas dan wewenang jaksa itu sangat luas dan banyak kalau di bidang tindak pidana korupsi khususnya. Biasanya tantangan utama di kejaksaan itu apa, Bu? Tantangan utama apanya nih dalam penanganan perkara Iya, korupsi? iya. Contoh ya, kalau misalnya korupsi itu kan kami sifatnya sekarang perintahnya sudah follow the money. Follow the money itu kita harus menarik aliran uangnya tuh dari mana. Jadi misalnya contoh ada simpelnya lurah lah. Lurah melakukan tindak pidana korupsi, dilaporkan sama masyarakat. Kan dia sudah mengaku, tetapi tidak hanya pengakuan dia yang kami perlukan, kami juga harus mencari tahu uang yang sudah diambilnya itu dialirkannya kemana, dan kami harus mengupayakan uang itu kembali ke kas negara gitu. Itu sih tantangannya. Kadang-kadang juga yang paling banyak tantangannya itu pada saat mau mengeksekusi itu ketika sudah ada putusan pengadilan, baru kan misalnya pengadilan hakim memutuskan untuk memidana penjara si A sekian tahun. Nah itu kan kami harus jemput orangnya. Kadang-kadang
masalahnya yaitu orangnya susah untuk kita hadirkan, kita jemput untuk datang ditahan di rutan karena dia udah terlanjur melarikan diri atau lain sebagainya sih. Tapi ya sejauh ini kita ada tim pengamanan juga dari intelijen, paling dibantu sama tim untuk Ada nggak Bu kasus yang di sini yang belum dipecahkan gitu? Yang belum diselesaikan. Belum terselesaikan mungkin. nggak ada sih. Jadi kan karena tadi seperti yang saya bilang, kami kan meneliti berkas itu kalau sudah lengkap baru bisa kami sidangkan. Jadi kalau misalnya kami rasa itu belum lengkap, belum layak kami sidangkan, itu berkas kami kembalikan ke polisi. Nanti polisi kalau ada jangka waktunya, kalau jangka waktunya sudah habis dan berkas tersebut belum lengkap, nah itu kita hentikan di sini. Kita kembalikan ke polisi dan itu tidak kita lanjutkan lagi gitu. Jadi kalau di kejaksaannya, kalau sudah kami katakan lengkap, sudah pasti akan kami lanjutkan sampai putus, sampai putusan pengadilan negeri. Kalau ada upaya hukum sampai banding, bahkan sampai ke kasasi. Jadi harus kami selesaikan. Terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk kami. Kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Dan sekarang kami jadi tahu apa saja tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Belawan itu, apa kaitan jaksa dengan polisi, dan kasus apa saja yang sudah dijalani di jaksa pada umumnya. Dan sekali lagi terima kasih buat Bu Rizky yang menyempatkan waktunya pada kami pada saat masih jam kerja. Berikut dokumen pada saat kami ke sana.